Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hari Trianggara, NIM 13120000309, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Saya akan menjelaskan pemikiran-pemikiran Aristoteles tentang politik. Kita simak video selengkapnya. Beliau merupakan seorang filsuf Yunani terkenal yang mendapat julukan Bapak Ilmu Pengetahuan atau gurunya para ilmuwan. Sekilas mengenai tentang kehidupan Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stahira, Makedonia pada 384 sebelum Masehi. Saat umur 17 tahun, ia pergi ke Yunani untuk belajar di Akademi Plato selama 20 tahun. Lalu Aristoteles meninggalkan akademinya tersebut ketika Plato meninggal. Pada 336 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Athena berkat dukungan Alexander, dan dia mendirikan akademinya sendiri. Dipimpinnya hingga tahun 323 sebelum Masehi. Memaparkan pemikiran-pemikiran Aristoteles mengenai konsep politik yang bersumber dari buku La Politica karya Aristoteles. Buku ini mengkaji berbagai pokok masalah mengenai segala pemikiran bahwa manusia merupakan makhluk politis yang terorganisir dalam sebuah pemerintahan. Kita masuk ke dalam konsep politik Aristoteles yang terbagi menjadi 3 tema, yaitu komunitas politik atau negara, kewarganegaraan, dan konstitusi. Yang pertama, komunitas politik atau negara. Aristoteles menyebutkan bahwa negara sebagai persatuan manusia yang sangat berkaitan erat, bagaikan suami istri berbentuk negara atau kota. Manusia membutuhkan sesama untuk mencapai kebutuhannya, sehingga manusia merupakan makhluk politik dan zon politikon. Yang kedua, mengenai tema kewarganegaraan. Ciri khas kewarganegaraan yaitu memiliki hak politis, yaitu hak untuk berpartisipasi kepada publik mengenai kebijakan-kebijakan. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan pendatang ataupun budak. Selain itu, anak-anak juga tidak memiliki kecakapan sebagai warga negara, karena anak-anak belum cukup umur untuk mencampuri urusan politik. Sama halnya dengan perempuan. Ia pun tidak memiliki kecakapan sebagai warga negara, karena pada kodratnya perempuan sebagai inferior dan tunduk, yang artinya tunduk kepada laki-laki, dan laki-laki bertindak sebagai superior atau penguasa. Dan orang tua juga tidak bisa disebut sebagai warga negara karena usianya telah lanjut dan tidak bisa memainkan peranan politik dalam urusan bernegara. Pada umumnya, status kewarganegaraan seorang ditentukan oleh kelahirannya. Namun Aristoteles menambahkan bahwa orang yang lahir di luar polis dan menjadi generasi ketiga atau keempat dari anggota polis berhak menjadi warga negara berdasarkan partisipasi mereka yang aktif dalam lingkungan polis. Jadi partisipasi merupakan kata kunci dan syarat untuk menjadi warga negara. Yang terakhir, mengenai konstitusi. Untuk menentukan konstitusi yang baik, Aristoteles melakukan penelitian berdasarkan konstitusi-konstitusi yang dari Yunani saat itu. Dari penelitiannya, adapun bentuk konstitusi yang baik yaitu konstitusi yang mampu memanusiakan manusia, dan konstitusi yang buruk yaitu berdasarkan penyimpangan dari yang benar. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan 3 bentuk pemerintahan yang baik dan 3 bentuk pemerintahan yang buruk. Baik yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia. Adapun bentuk pemerintahan yang buruk yaitu tirani, yaitu penyimpangan dari monarki, oligarki, penyimpangan dari aristokrasi, dan demokrasi, yaitu penyimpangan dari politeia. Sekian
itu tadi hanyalah bentuk pemikiran Aristoteles yang kecil, dan masih banyak lagi pemikiran-pemikiran Aristoteles yang sangat luas sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.